Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin. Salatullah, salam sana ala Yasin wa bil hadi tawassalna wa bismi mujah wa bil hadi bi ahlil bad wa ya mujah hidilillah bi ahlil bad ya Allah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil bad ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa ya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirul mubin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa aksarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ibu bapak jamaah pengajian rutin di Masjid Nurul Iman yang dimuliakan oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah, pemirsa di mana saja yang bisa mendengar apa yang saya sampaikan, para YouTuber yang dimuliakan oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk bagi umat manusia. Alhamdulillahirabbil alamin atas rahmat taufik hidayah
dan nikmat yang kita tidak akan bisa menghitung bagaikan buih di tengah lautan. Apa itu? Itulah yang disebut kesehatan. Sehingga kula panjenengan saged rawuh dumateng majelis ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat, khususnya bagi pribadi, umumnya bagi panjenengan yang dirahmati oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, sehingga ilmu itu betul-betul bisa bermanfaat. Yang kedua, salawat salam selalu kita aturkan kepada Nabi akhirul zaman, Nabi pamungkas, Nabi yang sempurna dari yang paling sempurna. Itulah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya sehingga di yaumul hisab, di yaumul kiamah kita mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yang pas temanya kayaknya kalau ingin Pak Islam menghubungi kula, setelah saya melihat kalender sebentar lagi insya Allah tepatnya tanggal 8 Oktober ini ya, itu kita melaksanakan maulud Nabi. Insya Allah itu yang kita akan, monggo kita sareng-sareng mencari ilmu, mana yang baik kita manfaatkan, kemudian yang tidak baik kita buang. Apakah nanti apa yang saya sampaikan itu betul-betul bermanfaat? Ibu bapak jamaah Masjid Nurul Iman yang dirahmati oleh Allah, saya mengambil dari tafsir Al-Misbah, sumbernya Profesor Dr. Quraisy Shihab. Secara dia bahwa Maulid Nabi itu adalah memperingati kelahiran Muhammad. Pengertian melahirkan, pengertian memperingati itu maknanya ada 3. Yang pertama mengingat, yang kedua menghayati, yang ketiga menteladani. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, secara tradisi di Indonesia ini awalnya dipunpelopori oleh Wali Songo dimulai tahun 1404 Masehi. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, secara tradisi bahwa Maulid Nabi ini merupakan satu perkumpulan yang saat ini lagi tren itu mulai dari sekolah, perkantoran, masjid, dan musola. Nah, kita berangkat saking tradisi yang ada di Indonesia yang saat itu masih dipelopori oleh Wali Songo dengan tujuan bahwa itu adalah syiar Islam, itu adalah dakwah. Untuk apa? Yang pertama untuk mengikat, yang kedua untuk mempelajari, yang ketiga untuk mendalami. Itulah diantaranya secara tradisional. Yang pertama mengikat, ibu bapak. Mengikat menikah karena saat itu bahwa khususnya di Indonesia, bahwa Islam itu seolah-olah yang pertama masih agak pengikutnya sedikit. Kemudian kalau orang bicara Islam itu kayaknya alergi,
maka di situ harus ada pikatan. Kemudian setelah ada pikatan itu mengumpul bersama, maka setelah mengumpul ada yang disebut pelajaran. Nah, yang paling sulit itu adalah menteladani. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, di era sekarang pertanyaannya ya yang selama ini tetap menjadi perbincangan, bolehkah kita memperingati Maulid Nabi? Ini jujur, kita itu punya dua tetangga yang dominan, paham ya? Nah, yang satu itu non sewu, paling seneng seperti itu. Yang satu rodok keras. Nah, kita berada di tengah-tengah. Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka yang akan saya bedah di antaranya itu. Namun demikian, saya tetap menggunakan dasar hukum. Saya juga menggunakan acuan. Saya ambil dari tafsir Al-Misbah. Profesor Dr. Quraish Shihab itu mengambil di tengah-tengah. Yang pertama bahwa Maulid Nabi itu dampaknya ada yang positif, kemudian yang kedua dampaknya pun negatif. Kalau tadi di depan saya sampaikan bahwa untuk mengikat, untuk mempelajari, untuk menteladani, kadosipun ingkang paling sulit menika ingkang menteladani. Ibu yang dirahmati oleh Allah, dawuhipun profesor bahwa ada segi positif dan ada segi negatifnya. Yang pertama, dari segi positifipun, maknanya bahwa karena kita mempunyai angan-angan bahwa Maulid Nabi itu syiar, tempat orang berkumpul menika syiar. Panjenengan menika kagungan kewajiban syiar Islam. Kepada siapa? Kepada anak, kepada cucu. Kalau sudah merembet datang saudara panjenengan, terutama anak dan cucu, terutama kaum ibu. Masalahnya apa? Bahwa Allah itu paling senang kepada tiga hal. Yang pertama, Allah itu senang kepada orang yang sholatnya tepat waktu. Yang kedua, Allah itu senang kepada anak yang berbakti kepada kedua orang tua, utamanya kepada ibu. Dan Allah itu paling senang, yang ketiga, itu pada orang-orang yang mau berjihad kepada Islam. Pengertian jihad ini kita harus berhati-hati. Jihad menika jangan sampai dengan salah tafsir, Bu. Jadi jihad yang dipelesetkan itu perang secara fisik, bukan itu tugas kita. Jadi yang penting membawa putra, kemudian wayah. Nanti kalau putra kita sudah, wayah kita sudah, baru ke saudara. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yang positif tadi adalah sebagai syiar Islam, dakwah. Yang kedua, marilah di momen menika, maksudnya peringatan Maulid Nabi, jadikan hari-hari itu, jadikan bulan-bulan itu sebagai bulan amalan. Kemudian menteladani yang dimaksud adalah menyantuni
anak yatim dan fakir miskin. Dasar Qur'anipun surat Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yaqutu ala ta'amil miskin. Menika sampun cukup. Ketika Allah bertanya, siapakah orang yang mendustakan agama? Yang pertama itu adalah orang-orang yang tidak menyantuni anak yatim dan fakir miskin menika satu paket. Nah, cobi panjenengan penggalih. Harus kita evaluasi sareng-sareng. Menyantuni anak yatim, jadi hari-hari menyantuni dan hari-hari mengampalkan. Nah, ingkang panjenengan presane sekarang misalnya nun sewu. Kita menyantuni anak yatim itu, anak yatim pun menika kan pun undang ya. Inggih ta? Rejo lajeng dikon jejer. Ya. Kemudian diwai amplop. Kemudian diviralkan, sama kayak kan musimnya viral. Gitu. Lah itu cobi panjenengan penggali. Karena apa? Karena bahwa pengertian nyantuni itu menghormati. Lek menurut angan-angan kula ngaten, koyoke kok kuali. Padahal apa? Yang digambarkan di dalam surah Al-Ma'un itu pengertian menyantuni itu termasuk Rasulullah itu hurmatono. Kita datang ke rumahnya, kemudian memang harus kita datangi, sehingga dipun khawatirkan itu wonten unsur yaknya golek uang. Cobi menika panjenengan penggali, kita penggali bareng-bareng. Itu biasanya pun tonggo sebelah yang satu niki senengane ngoten. Mari kita berangan-angan tidak seperti itu. Sesungguhnya Allah itu paling suka kepada sesuatu yang rahasia. Jadikan hari-hari menikah, bulan-bulan menikah sebagai hari-hari penyantunan. Ibu yang dirahmati oleh Allah, masih melanjutkan tafsiripun Profesor Dr. Quraisy Shihab. Ketika kita memperingati, padahal yang paling penting kita adalah menteladani. Kalau seandainya kita sudah mengumpulkan, kemudian maaf ya, cobi ngaten. Seandainya menikah putra panjenengan, seandainya menikah wayah panjenengan, kemudian dipun barisaken, terus difoto bareng, terus ada ya maaf, rasanya kok ternyuh ya. Nah, itulah maksud saya, marilah mindset itu kita alihkan, kita hilangkan. Jadi hari-hari santunan itu ya kita hormati, karena apa? Rasulullah itu adalah anak yatim. Alangkah elegannya di mata Allah. Itulah yang saya maksud. Sehingga apa? Ini kalau kita lakukan, itu menurut profesor adalah yang negatif. Apalagi Maulid Nabi menikah diadakan besar-besaran, mengundang ustadz yang kondang, kemudian padahal dananya tidak ada, kayak dananya masjid, golek sumbangan mubeng. Saat itu marilah kita hilangkan. Karena apa? Sesungguhnya Allah itu menyukai yang
paling rahasia. Ini menurut Profesor Dr. Quraisyah. Nah, Sewu, tonggo sebelah kanannya awake dhewe itu mengharamkan. Tapi kalau kita enggak, hanya marilah mindset ini kita ubah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, secara umum Allah itu paling suka kepada wa aqim sholata wa atu zakata wa atiqur rasula, baru ditutup dengan la'alakum turhamun. Allah itu sayang kepada orang-orang yang sholat. Itu pun sholatnya harus memenuhi syarat dan rukunnya. Artinya sholatnya benar menurut syarat dan rukunnya. Pertanyaannya, terus ya Allah tidak sholat. Yang kedua, yang pertama wa aqimus sholata, yang kedua wa atuz zakata. Pengertian zakat ini bisa infak sedekah. Kemudian wa atiqur rasulah itu mencintai Rasulullah. Inilah mungkin yang digunakan dasar tetangga sebelah yang awalnya bahwa Rasulullah sampun dawuh ojo mengagung-agungkan aku. Namun demikian, setelah berkembangnya ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, opo eleke ketika orang yang kita nampi, kita minta syafaatnya sebagai panutan, sebagai idola, itu hari kelahirannya kita peringati. Itu mungkin pertimbangannya tetangga sebelah, dengan catatan seperti yang saya sampaikan dawuh Profesor Dr. Quraisyah. Namun demikian, tonggonya wedding sebelah jujur itu begegek haram. Karena apa? Memang itu tidak pernah dicontohkan. Artinya saat itu memang Rasulullah tidak membolehkan. Namun demikian, berbagai pertimbangan, pengertian umum bahwa kita itu boleh dengan catatan seperti yang saya sampaikan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, itulah gambaran secara umum bahwa Maulid Nabi itu dibolehkan dengan catatan seperti yang saya sampaikan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kita menikah terutama seusia kula Pak Mislan itu marilah berangan-angan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Menikah sangat tren di tangga sebelah yang aksi, yang ahli yasinan. Tapi suatu saat kula ngobrol, kenapa kok selalu ditutup? Niku Joraro Bapak yang dirahmati Allah, bahwa layu kali wau nafsan illa wus'aha maka sabat walaiha maka sabat, itu Al-Baqarah diberikan 286. Beberapa tafsir yang pertama bahwa kalau artinya sesungguhnya Allah itu kalau memberikan sesuatu kepada umat manusia, kepada kita semua, itu sampun dipun ukur, sampun dipun barometer. Misalnya seperti saya, Pak Mislan, panjenengan itu tidak akan sama. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah,
marilah awake dhewe menika nggrahi to. Sudahkah kita itu bersyukur kepada Allah, kemudian yang sesuai dengan amal ibadah dan kekayaan kita yang ada. Marilah kita sadari bahwa non sewu panjenengan saged tahu ke majelis ini. Yang pertama, memang orang mencari ilmu menika wajib hukumnya. Contoh, sholat kalian mencari ilmu menika ribut. Ingin mencari ilmu. Ingin mencari ilmu. Bisa kita bayangkan, seandainya awak dhewe buat ngakuan ilmu sholat, wis karepe dhewe. Gitu lah. Makanya panjenengan rawuh itu pahalanya double. Sing pertama dasar hukumnya tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Golek ilmu itu wajib hukumnya bagi orang-orang muslim. Di bawah yang dirahmati oleh Allah, inilah yang kadang-kadang kita abaikan. Coba mangke kita angan-angan. Tadi ada 3, yang pertama diantaranya menteladani. Kemudian jadikanlah bulan-bulan ini, hari-hari ini sebagai amal sedekah. Ora ketang 1000 misalnya. Awake dhewe niku lek nyangoni putune paling elek niku 2000. Nggih paling elek. Cobi maki panjenengan tindak terminal, pengen ke kamar kecil, jo wis 2000. Perapatan jorong ewu. Nah, cobi maki kita angan-angan bahwa orang kita sewu Allah itu kalau ada pahala dan ada kebaikan. Kalau kebaikan ini contohnya ngaten. Ketika panjenengan beresani sing jenenge paku di tengah jalan, kemudian menika panjenengan ambil, kemudian panjenengan buah, artinya diamankan, itu adalah kebaikan. Tapi kalau pahala yang mengalir itu mulai dengan 1000 perak, dan Allah itu kalau pertimbangannya bukan jumlahnya tapi ikhlasnya. Kados yang saya sampaikan di depan, kok iya ternyuh lah, maksud dunia awal dewe terus. Nah, lebih baik elegannya kita ambil tengah-tengah, maka didatangi kemudian diberikan, itu saya kira lebih bagus dan itu menghindari unsur keriaan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha maka sabat wa 'alaiha maka sabat. Artinya Allah itu akan mempertimbangkan apa yang dibebankan kepada umatnya. Tafsirnya adalah yang pertama, ketika memberikan ujian pada setiap orang itu tidak akan sama. Panjenengan, kula, Pak Mislan tidak sama. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, monggo di momentum Maulid Nabi ini kita jadikan sekali lagi hari-hari untuk beramal. Monggo kita lanjutkan ibu-ibu. Ibu-ibu bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, insya Allah bulan Desember menikah hari ibu. Biasanya para ustadz itu mengangkat hari ibu
itu biasanya para ustadz mengangkat al-kisah al-qomah. Al-kisah ngaten, semulia apa seorang ibu itu, semulia apa seorang ibu itu. Makanya panjenengan yang masih kagungan ibu, muliakan. Panjenengan yang masih punya ilmu, saya katakan muliakan. Jangan seperti Al-Kisah yang akan saya sampaikan. Jujur belum ternyok. Karena apa? Ibu pulau, bapak pulau, keduanya sudah tidak ada. Al-Kisah ada bahwa yang namanya Al-Qomah ini adalah masih muda, ganteng, tur sugih. Dan piyambake itu hidup di era Rasulullah, ganteng, sugih, ditambah ahli ibadah. Kurang apa? Agama itu. Kemudian ketika masih bujang, agama itu ceritanya sangat sayang kepada ibunya. Wis luar biasa saja, wis orang tandingannya. Namun demikian, beliau ini setelah beristri, artinya rumah tangga, ternyata tidak seperti apa yang mereka lakukan seperti ketika masih bujang. Nah, makin cerita ini makanya para ustadz mesti mengangkat ini. Hanya akan ceritanya panjang, namun demikian saya potong tengah-tengah. Maka setelah Al-Qomah ini berumah tangga, maka lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya. Ibadahnya tetap, sodakannya tetap, infaknya luar biasa. Hanya menurut ibunya itu kok masa duwe bojo cara terangnya kok maling ngono gitu loh. Ya ini adalah. Nah, namun demikian dari potongan cerita jelalai pun lah tulungagungan ujuk-ujuk. Lek Surabaya ya apa itu? Ya apa itu Surabaya? Saya masih kental dengan logat Surabaya. Ujuk-ujuk Al-Qomah ini sakit parah sampai dengan sakaratul maut. Salah satu sahabat itu masih komplit sahabatnya. Itu udah ya setelah diskusi gitu loh. Salah satu diantaranya datang ke Jeng Nabi. Jeng Nabi dan Jeng Nabi itu sangat kenal dengan Al-Qomah itu. Menika wonten peristiwa ngaten Jeng Nabi. Diceritakan Al-Qomah itu sakaratul maut sudah berhari-hari, namun demikian kok tidak meninggal. Ada apa? Lajeng Jeng Nabi dawuh, ibu timbalono rene. Ibu pun dipun timbali kalian Jeng Nabi. Lah, Jeng Nabi menika sampun preso kasusnya. Terus dawuh Jeng Nabi ngaten, masa kowe mentolo anakmu sing koyo ngono iku? Cara tulung aku ibu tasik mbegeg. Pegel tenan aku lara ati, gak iso wis. Mbegeg mangkelis ya apa ya? Tulung aku itu lek mangkel ya apa? Wis mangkel pol. Cara galeke niku nata duk niku. Wis ya.
pun ngaten ke Nabi. Nek wis ngono tenan, akhiripun para sahabat kembali masuk kuping. Wis saiki ngene sahabat, kelompokno sing jenenge kayu. Kemudian ikatlah, nanti dibakar. Ibu tasih begege. Belum, pokoknya aku wis lara iki biyangetene to. Ini dipun bawa. Terus akhirnya pun setelah semuanya itu sudah terkumpul, niku tinggal sudah ikat, kayunya sudah dibakar-bakar, kemudian sudah mau diingatkan ibu tengok lek cara kene Allah Akbar yang dipun jelai ya Rasulullah saya maafkan. Akhirnya apa? Akhirnya Al-Ghammah ini bisa melapatkan apa syaratnya la ilaha illallah. Akhirnya barang siapa akhirnya Sogakori ketika meninggal bisa melapatkan la ilaha illallah itu dipunjamin surga. Pertanyaan, karena apa? La ilaha illallah, Allah itu menyandingkan Rasulullah. Kemudian karena coba ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di dalam ilmu tafsir, adakah selain Rasulullah yang disandingkan dengan Allah? Iya kan? Nah itulah istimewanya Muhammad. Namun demikian yang sudah ada di masyarakat, mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya. Padahal kita itu mendapat syafaat lakukan 3 hal: wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiqur rasulah make tutupipun la'alakum turhamun. Kalau kita sudah melakukan sholat yang benar, kita memberikan infak, sedekah, nuwun sewu, tidak, Allah itu tidak menghitung jumlahnya, tapi ikhlasnya. Panjenengan memasukkan 1.000 dengan 10.000, terus tapi tidak ada yang tahu. Marilah menikah kita budayakan. Jadi nuwun sewu. Tetapi sebetulnya ada 2,5% yang belum saya infakkan. Kalau kekayaan ayah itu misalnya masih 1 miliar, orang loh 2,5% itu 1 miliar dari 2,5% kalau dihitung, nah itu nanti yang ditagih. Lihat-lihat itu bagianmu atau bagiannya Mbak ya, itu yang ayah rasakan sekarang belum. Monggo, oke, kita hitung-hitung daripada nanti awal ini itu terlanjur dipun pundut ananging kita belum memenuhi syarat untuk menghadap Allah. Mumpung derek. Karena apa? Menurut Hasan Basri bahwa hidup itu hanya ada 3 hari. Hari ini, esok, dan seandainya awak dewi esok dipanggil, atau mungkin kadang-kadang dados imam mengambil terus apa yang kita adakan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan momentum Maulid Nabi ini, sekali lagi saya menekankan, buatlah hari-hari untuk beramal seperti yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tentang sholawat itu ini dengan catatan kita 1,
Jangan sampai mengharapkan orang lain. Awake dhewe ku ibadahe ora ditampa saiki. Maulid ini jadikan sebagai bulan-bulan amal ora ketang. Iya. 1.000 rupiah itu akan berpahala dan nanti kita betok. Itulah yang Bapak yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bukannya kalau niki sok pinter, anaknya hanya kebetulan saya itu membaca buku terlebih dahulu. Saya yakin panjenengan sakjane ya lebih ngerti, tapi unek-uneke belum terpecahkan. Barangkali waktu menaik. Kulo seneng kalau ada pertanyaan yang saya tidak bisa jawab. Murid kulo niku sampai kulo ketene. Le jale, kowe golek pertanyaan sing aku ndak ngerti, kok tak waya dia. Satu lagi barangkali yang ada di masyarakat, ibu barangkali. Ibu. Monggo. Ya satu saya aja begitu. Yang masuk saya aja. Ya tadi Pak Tri menerangkan masalah zakat, infak dan sedekah. Terus misalkan itu zakat, infak itu infak dan zakat jariah termasuk juga ya Pak Tri ya. Terus itu diatasnamakan, misalkan saya mau, misalkan ya, misalnya si A mau infak, terus atas namanya hamba Allah, itu bagaimana? Itu ngaten. Itu sebetulnya Pak Mislan menghindari keriaan sekali lagi. Jadi Allah itu paling senang kepada orang yang tidak sebaik-baiknya amal. Hadisnya tuh. Sebaik-baiknya amal itu adalah kalau tangan kanan memberi, tangan kiwa itu juga sampai roda sarupi mengaten. Jadi sebetulnya hamba Allah itu menghindari supaya golek gunggungan teko wong. Boleh. Nggih. Nggih. Apa ini? Pilih ngaten itu Bapak yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.